Perkenalan lewat aplikasi di media sosial, seorang wanita nyaris jadi korban pemerkosaan. Wanita itu sempat disekap oleh pelaku di sebuah apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dan inilah detik-detik polisi menggerebek seorang wanita yang disekap dan nyaris diperkosa. Menurut polisi, penggerebekan dilakukan setelah ibu korban melaporkan anaknya disekap dan nyaris diperkosa di sebuah apartemen. Menurut keterangan dari korban, ia berkenalan dengan seorang pria melalui aplikasi Kencan dan diajak ke salah satu apartemen milik pelaku. Berdasarkan keterangan korban, mendapat intimidasi seksual dan verbal oleh pelaku berinisial FEP. Kalian lagi ngapain memang di dalam? Hah? Kamu dari total datanya berapa kamu buka? Hah? Iya, semua. Iya, kenapa? Ya, untuk mengetahui kronologi kasus ini kita bergabung dengan Panit 1 Reskrim Polres Pademangan, Ibtu Muhammad Idris. Selamat malam Pak Idris. Ya, bisa Anda jelaskan mungkin kembali seperti apa kronologi pengungkapan wanita disekap dan nyaris diperkosa ini setelah kenalan lewat aplikasi Kencan? Seperti apa, Mas? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Rolando. Di sini kami mau menjelaskan sedikit terkait dengan kronologi pengungkapan kasus ini. Pada saat piket opsional dari Polsek Pademangan melaksanakan dinas, kita menerima laporan dari operator program layanan polisi 110 yang merupakan program dari Bapak Kapolri kepada masyarakat, sehingga dari laporan tersebut kita menerima dari ibu yang berinisial S yang merupakan majikan dari ibu korban. Pada saat itu ternyata korban WA kepada ibunya bahwa dia sedang disekap oleh orang, katanya. Dia sedang dibawa di suatu apartemen, kemudian di Sherlock sama dia pada saat itu. Kemudian kita mendatangi, dan yang kita bingung adalah pada saat melakukan pengungkapan atau penangkapan tersebut, unit apartemennya kita tidak tahu dan lantainya pun kita juga tidak tahu. Akhirnya kita berkoordinasi dengan pemilik apartemen, menanyakan nama orang tersebut, yaitu inisial F tersebut, ternyata ada di apartemen yang di wilayah Pademangan. Kita pada saat melakukan pengungkapan itu, yang perempuan itu ke balkon bagian dalam dari unit apartemen tersebut sambil teriak-teriak juga. Akhirnya kita tahu posisinya, langsung kita ke atas dan melakukan pendobrakan untuk mengamankan pelaku dan korban. Baik. Nah, ini apa sebetulnya motif pelaku melakukan penyekapan ini, Pak Idris? Dapat kami jelaskan kalau untuk motif dari pelaku tersebut, dia memanfaatkan, dia merasa dirinya orang yang badannya kekar, katanya dia ganteng, sehingga dia melakukan perkenalan dengan korban melalui aplikasi Kencan. Kemudian dia memberikan bujuk rayu kepada korbannya atau targetnya, sehingga korban itu tertarik. Yang awalnya diajak untuk hanya bertemu, kemudian lama-lama dibawa pakai motor dia, pakai kendaraannya, akhirnya dibawa ke apartemen, seperti itu. Nah, ini kan diketahui pelaku berprofesi sebagai pelatih kebugaran begitu ya. Sudah berapa kali pelaku melakukan tindakan seperti ini, Pak, dengan modus yang mungkin tadi Anda sudah jelaskan? Baik, berdasarkan keterangan dari pelaku, hasil dari pemeriksaan kita, pelaku mengaku baru 1 kali melakukan. Namun kita sudah melihat dari HP-nya, ada juga bujuk rayu yang ia sampaikan kepada wanita-wanita lain, baik itu melalui aplikasinya maupun melalui chat pribadi. Berarti artinya apakah ada kemungkinan ada korban lain begitu? Terkait dengan adanya korban lain itu belum ada laporan kepada kita, karena kalau kita hanya menggali dari pelaku saja, dia pasti tidak akan mengakui, dan pada saat kita interogasi pun dia mengakui 1 kali. Sedangkan di HP-HP tersebut walaupun banyak tapi kan identitasnya juga belum jelas
siapa-siapa wanita tersebut, dan mungkin juga mereka jadi korban juga malu untuk melaporkan dan lain sebagainya. Tapi kan ini ini penipuan melalui media sosial. Nah, dari media sosialnya sendiri apakah bisa dilacak seperti itu, Pak? Terkait dengan media sosial tersebut pasti ada bisa kita lakukan pelacakan terhadap media sosial tersebut. Namun sekarang kita lagi mengembangkan siapa-siapa saja nanti yang menjadi korbannya. Namun pada intinya kita juga akan menjaga kerahasiaan dari korban tersebut karena itu juga sebuah privasi. Kita akan menjaga, jadi bagi masyarakat yang mungkin menjadi korban dari TSK ini tidak apa-apa untuk melaporkan kepada kita. Nanti kita akan melakukan proses lebih lanjut. Baik, untuk korban sendiri apakah ini adalah wanita dewasa atau mungkin masih di bawah umur atau seperti apa informasinya sejauh ini? Berdasarkan hasil pemeriksaan kita, wanita itu berumur 20 tahun, sudah dewasa. Namun dia pada saat itu hanya pengen kenalan teman, katanya nampaknya dipaksa, merasa dipaksa. Baik, terakhir Pak, singkat saja, jadi pelaku dikenakan pasal berapa dan ancaman hukum berapa tahun penjara, Pak? Baik, terhadap pelaku kita kenakan pasal 6 huruf B dan atau pasal 6 huruf A Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, junto pasal 285 KUH pidana, yang mana ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Itu Muhammad Idris, Panit 1 Reskrim Polsek Pademangan. Selamat malam, selamat beristirahat Pak Idris.